Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lagi, mengulangi lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya itu mau membahas ya efek atau sensasi apa saja yang pernah saya rasakan ya teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang efek atau sensasi asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang menanyakan, apakah abang merasakan ini, apakah mas merasakan seperti itu, apakah mas juga merasakan seperti kayak gini. Nah itu coba saya akan bahas di sini ya. Dan di sini sudah saya catat ya teman-teman. Di sini saya itu tidak semuanya ya teman-teman, cuma mungkin saya perbanyak lagi ya dibandingkan video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasi, sensasi atau efek dari asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya rasakan apa saja. Yang pertama adalah takut N ya, itu sudah pasti saya rasakan gitu. Waktu itu juga setiap harinya itu merasakan yang namanya takut N. Terus yang kedua adalah sering kembung ya, mau makan sedikit, makan agak banyak ya sering kembung ya teman-teman ya. Terus keliengan. Nah, keliengan ini itu luar biasa. Menurut saya itu spesial. Karena apa teman-teman? Spesial karena seperti saya itu terjebak di sensasi satu ini yang bikin saya trauma ya. Karena ini termasuk yang paling lama yang saya alami. Keliengan, seperti ada gempa, jalan tidak seimbang, seperti mau nyungsep, dan seperti mau pingsan. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang keempat itu selalu was-was atau takutan gitu ya. Setiap hari itu was-was, takut gitu ya. Pokoknya tidak ada ketenangan batin ya teman-teman. Terus yang kelima adalah nyesek ulu hati. Nah, ulu hati di sini itu terasa nyesek gitu ya teman-teman ya, nyesek gitu. Apa mungkin karena efek dari kembung begahnya gitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan nyeseknya sini itu seperti berbarengan dengan kalau lagi kembung ya teman-teman ya. Itu suka nyesek gitu di ulu hati sini. Terus dada kiri kanan suka nyeri. Nah ini banyak sekali dipertanyakan sama teman-teman ya, ditanyakan ke saya apakah pernah merasakan. Saya merasakan itu teman-teman ya. Dan durasinya berapa lama gitu, saya tidak bisa pastikan berapa lamanya karena masing-masing orang itu akan berbeda. Dan saya sendiri pun waktu itu saya juga nggak menghitung ya teman-teman. Tiba-tiba ya merasakan jarang. Nah seperti itu ya. Terus susah nafas. Nah, susah nafas itu seperti nafas itu nggak plong ya teman-teman. Saya itu juga merasakan seperti itu. Terus perut begah ya, perut begah. Yang tadi itu kembung ya, terus begah ya, terus nyesek ulu hati. Itu seperti satu rangkaian ya teman-teman. Terus lagi leher belakang itu tegang ya, leher belakang tegang itu. Nah, dulu itu saya merasakan seperti itu, saya bingung sekali. Ini karena apa gitu ya. Tapi untuk sekarang ya saya sadari saja bahwa karena kecemasan saya tinggi ya, terus sepaneng ya, terus pemikirannya itu kemana tahu, jadinya tegang gitu ya teman-teman. Karena waktu itu juga sudah pernah saya cek lab gitu ya, untuk kolesterol juga nggak tinggi ya teman-teman ya. Terus badan tiba-tiba lemes ya, badan tiba-tiba lemes itu saya juga merasakan, dan ini juga bikin kita takut gitu ya teman-teman, bikin saya itu takut waktu itu ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu terjadi hampir setiap hari yang tiba-tiba badan itu lemas ya. Itu waktu itu saya itu bingung gitu ya, waktu itu saya bingung itu kenapa, tapi saya itu merasakan seperti itu ya. Terus berat badan turun drastis ya. Iya teman-teman, berat badan saya itu turun ya. Jadi turunnya berapa ya teman-teman? Ya mungkin ya sekitar ada kali 7 sampai 6 sampai 7 8 kiloan lah. Saya belum nimbang lagi ya. Sekarang ini juga belum nimbang lagi ya teman-teman. Tapi waktu itu dalam jangka waktu sekitar berapa bulan ya? Mulai sudah jangka waktu 7 bulan lah, 7 bulanan ya, kurang lebih 7 bulanan itu berat badan itu turun drastis ya teman-teman. Terus lagi apalagi ini, setiap hari itu ada keluhan ya teman-teman, setiap hari itu ada keluhan, ini itu berganti-ganti, itu setiap hari itu ada keluhan. Itu saya itu merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Terus lagi takut sendirian ya,
takut sendirian itu ya teman-teman, itu saya itu luar biasa sekali gitu. Jadi pas pada saat saya itu apa namanya sendiri di rumah gitu ya, nggak tahu kenapa itu saya itu merasakan takut gitu ya, semakin gelisah, semakin cemas ya. Ditinggal istri beli sayur saja itu saya sudah seperti gelagapan ya teman-teman ya, dan itu saya merasakan seperti itu ya. Terus lagi mata itu nyeri ya teman-teman ya, itu mata itu waktu itu saya itu merasakan itu nyeri, pokoknya nyeri lah, nyeri ya, nyeri gitu yang gimana ya, kalau bisa dibilang itu bukan bukan belek ya, kalau belek itu beda gitu. Jadi pokoknya nyerinya gimana sih ya, kayak gemermet gitu kalau bahasa Jawanya ya teman-teman. Gemermet itu saya merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Terus uh, agak rabun gitu ya, agak rabun gitu, itu saya juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak kalau buat ngelihat itu kayak berbayang gitu, itu seperti itu teman-teman, saya merasakan. Terus sering migrain ya, sering migrain, jadi kayak ada di sini tuh kayak manteng gitu ya, kaku gitu ya, pokoknya migrain lah, kayak berat sebelah gitu kalau di kayak giniin, itu kerasa banget ya teman-teman ya. Saya itu merasakan seperti itu juga ya. Terus selagi saya itu merasakan tangan kiri ya, tangan kiri yang sering, tangan kiri, walaupun tangan kanan itu juga kadang sering, tapi tangan kiri saya itu sering kebas gitu ya, kesemutan dari sini itu ya, dari sini sampai ke tangan ini sering kebas, terus merembet ke pipi sampai ke sini gitu ya teman-teman, itu saya merasakan seperti itu. Terus punggung itu berat, itu saya juga merasakan ya, itu merasakan seperti itu, punggung itu berat. Terus dada kiri nyeri ya, kayak tertusuk sampai ke centong sini, bahasa Jawanya itu centong, ini yang apa namanya di bawah ini nih, kalau saya tahunya apa ya namanya ya, kalau saya orang Jawa itu bilangnya nih bawah centongan ini, itu tembus sampai ke belakang sini, itu saya merasakan itu, dan itu benar-benar saya itu takut, karena kalau searching di Google itu kan itu gejala dari ini itu dan sebagainya gitu ya, tapi alhamdulillah ya bisa saya lalui ya teman-teman ya. Terus untuk apalagi ini, nafas itu kadang tidak plong ya, seperti yang tadi berhubungan ya teman-teman ya, ketika itu dada sesek ya, terus nafas itu susah ya, nafas itu susah, nggak plong gitulah, pokoknya gimana, pokoknya nggak nyaman lah, pokoknya nggak nyaman. Mau saya itu sekarang aja kalau mau nyebutin itu agak susah ya, apalagi dulu gitu ya teman-teman. Itu pokoknya yang saya rasakan ya seperti itu. Jadi kalau buat ambekan kalau apa buat napas itu kayaknya ya susah aja, nggak nyaman gitulah ya teman-teman ya, itu seperti itu ya. Tenggorokan rasa mengganjal itu awal-awal itu saya juga merasakan ya, pokoknya risih sekali itu namanya tenggorokan tuh, di sini itu mengganjal itu luar biasa sekali teman-teman. Saya itu merasakan benar-benar sampai gimana ya, ini sebenarnya kenapa saya gitu ya. Nah itu sempat agak lama juga ya gitu ya, dan sensasi-sensasi ini yang saya rasakan ini juga saya rasakan itu hampir setiap hari waktu itu ya teman-teman ya. Dan nanti bisa dibahas berapa lamanya ya, ini untuk mempersingkat durasi saja saya sebutkan dulu ya teman-teman ya. Terus sering keringat dingin ya, jantung berdebar-debar ya, keringat dingin, jantung berdebar-debar kencang ya teman-teman. Terus hawanya nggak enak sekali gitu ya teman-teman. Seperti apa sih ya, saya juga merasakan jantung berdebar-debar, terus rasanya pokoknya nggak nyaman lah pokoknya. Jadi ketika dengar sesuatu aja udah dak dikduk, terus itu merembet kemana ya, yang lainnya juga merasakan, akhirnya sensasi keluar gitu ya teman-teman ya. Terus sendi-sendinya ya, sendi-sendinya, terus apanya itu kaku semua, itu saya juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini yang pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan ke saya gitu ya, apakah saya merasakan seperti ini gitu ya, hampir 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 yang teman-teman sebutkan semua itu hampir saya itu merasakan ya teman-teman ya. Jadi telinga suka berdenging, iya, bahkan sekarang pun saya itu masih berdenging telinganya, cuma alhamdulillah sudah tidak mengganggu lah, saya anggap itu wajar aja. Jadi kalau di tempat sunyi, apalagi kalau tiduran dengan kupingnya ini ditutup satu, itu kerasa ya bunyi dengingnya ya teman-teman ya. Terus apa namanya, hidung tersumbat ya, hidung tersumbat tapi tidak pilek, itu lama ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan teman-teman ini sebenarnya saya sudah pernah mengalaminya, dan teman-teman itu banyak yang menanyakan berapa lama hidung tersumbat. Saya tidak bisa
ngasih tahu waktunya, karena saya sendiri juga waktu itu nggak ngitung ya teman-teman, karena mungkin saking lamanya ya, maksudnya saya itu sampai udahlah nggak saya rasain ya, nggak tahu gitu ya, semakin berkurang karena ya mungkin kondisi gangguan asam lambungnya juga sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Itu lama-lama juga durasinya berkurang, terus yang plong sendiri aja gitu ya. Kalau dulu kan ini nggak plong, ini plong, yang satu giliran yang sini mampet, yang sini plong ya, giliran yang sini mampet, di sini itu plong. Nah kalau sekarang alhamdulillah plong plong juga ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga nanti juga merasakan pulih ya teman-teman ya. Terus ingatan agak berkurang ya, sudah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya juga, ingatan itu menjadi berkurang ya, susah berkonsentrasi ya, menjadi pelupa ya. Itu saya merasakan ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman tanyakan itu ya saya itu merasakan ya teman-teman. Mungkin saya itu belum menjabarkan semuanya ya, efek atau sensasi apa saja yang pernah saya rasakan dan bagaimana saya menghadapinya, dan bagaimana saya itu solusinya apa itu memang belum saya jabarkan semuanya ya teman-teman, belum saya uraikan berdasarkan pengalaman saya, itu belum saya uraikan semua karena masih ya bikin videonya masih beginilah teman-teman ya, spontan aja ya, tanpa edit-edit ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Tubuh cepat terasa lelah ya. Nah ini yang teman-teman tanyakan, apakah suka kecapean mas, apa suka lelah? Iya, saya merasakan seperti itu, dan ini saya bicara apa adanya ya teman-teman, tanpa saya bikin-bikin, tanpa saya tambah-tambahin ya, saya merasakan, benar-benar saya merasakan ya teman-teman ya. Terus mudah tersinggung. Nah ini mudah tersinggung itu kan pernah saya bahas juga ya. Bahkan ketika ada orang ngobrol di tempat yang jauh saja dan kita itu di sini, sepertinya apa yang kita lihat orang itu membicarakan apa, sepertinya ya kayak membicarakan kita gitu, menurut kita gitu, menurut saya gitu maksudnya ya teman-teman ya. Jadi dia lagi ngomongin saya nih. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Dan suka tersinggung, dibilang ini itu dan sebagainya, itu cepat banget tersinggung ya teman-teman ya. Dan itu saya rasakan itu. Terus mual ya teman-teman ya, mual itu saya itu merasakan mual ya, tapi tidak setiap hari ya teman-teman ya. Waktu awal-awal itu saya merasakan mual ya, tapi tidak setiap hari teman-teman untuk mual. Jadi ada kan teman-teman yang setiap hari itu hampir itu rasa mual terus gitu ya. Kalau saya memang merasakan tapi tidak setiap hari, dan itu hilang timbul ya teman-teman. Jadi saya bicara apa adanya, apa yang pernah saya rasakan, dan saya samakan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, apakah pernah merasakan sensasi ini ya, yang saya catat ini ya, saya merasakan ya teman-teman ya. Terus takut keluar rumah, wah ini udah saya bikin videonya ya, takut keluar rumah, takut bepergian ya, sampai takut sholat Jumat juga saya ya teman-teman ya. Pokoknya yang serba takut-takut itu saya sudah sering bahas di video ya teman-teman. Terus rasa meriang ya, kalau rasa meriang itu udah umum ya, kalau untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety itu kayak hampir setiap hari itu merasakan meriang ya teman-teman, badannya dingin gitu ya, nggak hangat gitu ya, kena angin dikit itu kayak masuk ke angin lah, pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Terus sakit kepala, nah sakit kepala ya pernah, cuma ya jarang ya teman-teman. Terus kalau gigi keropos, kalau gigi keropos justru saya itu malah sudah kondisi membaik ya teman-teman, kondisi membaik. Ini ada geraham belakang yang memang sebenarnya sudah bolong ya teman-teman, tapi ambrol gitu ya teman-teman, itu ambrol gitu. Dan ini benar ya teman-teman, belum semuanya sih, masih ada sisa dikit gitu ya, itu ambrol. Itu posisinya inilah gigi yang belakang sini nih, gigi yang belakang nih bagian atasnya itu gigi ya, itu memang sudah bolong, tapi ya saya nggak tahu ini efek dari asam lambung atau apa, tapi setelah saya membaik ya teman-teman, setelah membaik ya sudah jarang merasakan sensasi apa itu ya, tiba-tiba gitu kan saya gini-gini gitu, ambrol gitu ya, sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Nah terus sering sendawa. Nah ini kalau sering sendawa ya iya teman-teman ya, itu dulu sering banget ya, hampir setiap hari lah. Kalau sekarang aja habis makan itu ya sendawa, alhamdulillah teman-teman ya. Kalau kita masih bisa sendawa ya, itu menurut saya ya teman-teman, pendapat saya, kalau kita bisa sendawa gitu kan,
kalau menurut saya itu malah jadi lega gitu. Pada saat kembung begah itu kalau nggak sendawa itu saya itu malah merasa lebih nggak nyaman ya. Tapi kalau sudah sendawa malah saya itu nggak apa-apa, merasa enteng ya teman-teman. Terus ini apalagi ya, pikiran nggak fokus, sudah saya sebutkan tadi ya, pikiran nggak fokus. Mas saya itu kok selalu nggak fokus ke ini ke itu, ya wajar teman-teman ya, sama saya seperti itu juga merasakan ya, itu memang apa namanya, efek atau sensasi dari asam lambung ke anxiety itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pikiran kita itu susah fokus, itu saya merasakan ya teman-teman ya. Terus gampang stres juga iya teman-teman, gampang stres. Jadi ada permasalahan sedikit apa gitu, sepertinya saya bikin itu saya sendiri gitu, seperti bikin masalah ini jadi ruwet. Nah gitu, jadi gimana ya teman-teman ya, jadi rasanya itu ya kayak stres gitulah, pokoknya stres gitu ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah lah sekarang itu sudah bisa melalui ini, melewati ini ya teman-teman ya. Kalau dulu memang ya saya paham sekali ya, untuk teman-teman yang sedang merasakan ini memang rasanya nggak enak sekali ya teman-teman ya. Tapi insya Allah teman-teman tetap teman-teman itu berusaha ya, teman-teman itu tetap ikhtiar ya, insya Allah nanti juga akan pulih ya teman-teman ya. Terus lagi ini saya lanjutkan lagi ya, takut dengan kabar kematian, kabar duka udah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Takut apa kabar duka gitu ya, baru mungkin belum ada 1 bulan kemarin udah saya bahas ya, bagaimana saya perasaannya dan bagaimana saya itu mengatasinya ya, sudah saya bikin ya teman-teman ya. Terus baperan, nah yaitu baperan, tersinggung gitu juga iya teman-teman ya. Terus sering melamun, bengong, itu hampir setiap hari ya teman-teman, melamun, bengong, mikirkan penyakit, mikirkan masa depan, mikirkan nasib ini itu dan sebagainya, itu pokoknya setiap hari itu mikirkan penyakit, ini kok masih ada, ini masih ada lah, itu setiap hari itu seperti itu ya. Dan itu bisa apa namanya, dialihkan ya teman-teman ya, dengan kita itu berkegiatan ya teman-teman, apapun kegiatan teman-teman ya, insya Allah itu bisa mengalihkan apa namanya, bengong atau ngalamunnya itu. Terus sering panas dalam ya, sering panas dalam itu saya itu merasakan sering panas dalam itu mungkin agak lama juga ya teman-teman, dan itu hilang timbul ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu menanyakan, Mas saya itu kok perutnya kadang panas dalam ya, menurut saya itu wajar lah teman-teman, kalau kita itu sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety. Pendapat saya ya, menurut saya itu ya sesuatu hal yang wajar karena asam lambungnya tinggi ya, jadi seperti ada panas dalam gitu ya. Mungkin konsumsi yang adem-adem dulu lah ya teman-teman ya, untuk jangan terlalu banyak minyak dan lain-lain gitu. Terus lagi hilang rasa percaya diri ya teman-teman, dan ini saya rasakan ini sungguh luar biasa sekali ya. Jadi seperti saya itu seperti gimana ya, dibilang putus harapan ya, saya masih berharap sembuh gitu ya waktu itu ya teman-teman ya. Tapi udah seperti hilang percaya diri, seperti orang yang tidak berguna bagi siapa-siapa gitu ya teman-teman ya. Nggak usah diteruskan, ini bikin saya sedih ya teman-teman ya yang kayak gini ya. Kalau teman-teman mau apa namanya, saya membahas atau menceritakan, nanti saya ceritakan ya. Terus lagi apalagi ini, nah ini ya, ini ya sebenarnya nggak perlu diceritakan, tapi ya nggak apa-apa, banyak yang tanya kemarin juga ya untuk ini ya, masalah apa namanya, saya dengan istri gitu ya, kebutuhan jasmani dan rohani lah intinya yang berhubungan dengan itu ya teman-teman ya. Itu terus terang aja itu menurun ya teman-teman ya, menurun gitu. Bahkan pada saat saya lagi apa namanya, parah-parahnya sensasi itu ya, benar-benar itu libur ya teman-teman ya. Jadi sudah berapa ini ya, enggak saya hitung lagi tadi ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Nanti coba teman-teman itu bisa tanyakan sesuatu hal yang lain lagi ya. Kalau untuk berhubungan dengan sensasi yang saya rasakan ya teman-teman, saya sudah sebutkan tadi ya. Memang tidak semuanya ya teman-teman, karena sebenarnya banyak sekali ya teman-teman dari pikiran kita ya, yang ini itu banyak sekali ya teman-teman. Tapi yang tercatat, yang mungkin yang inti-intinya ya, yang sering ditanyakan ya, yang seperti ini tadi ditanyakan, apakah saya merasakan dan saya itu tidak mengadai
saya pernah merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu tetap semangat ya, insya Allah teman-teman ya, apapun ikhtiar teman-teman, berobat ke dokter ya, berobat herbal ya, terus atau hipnoterapi dan lain-lain ya teman-teman, intinya teman-teman itu tetap berusaha ya, ikhtiar ya teman-teman ya, insya Allah teman-teman itu juga akan nanti menemukan kondisi teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik dan menuju pulih ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin ya. Untuk teman-teman nggak usah patah semangat ya, banyak sekali yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Dan mungkin kalau yang sudah sembuh itu kan tidak semuanya itu bikin video seperti ini untuk memotivasi ya teman-teman ya. Jadi tidak semuanya, tapi untuk channel-channel motivasi sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu banyak sekali ya teman-teman ya. Semoga video saya itu bermanfaat ya teman-teman ya, tetap semangat ya, semoga bermanfaat, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Terima kasih, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.